Iya, Bu. Saya mau izin untuk off cam ya, Bu, karena kamera Zoom saya lagi bermasalah. Iya, kendala ya. Vicky, laptopnya apa Vicky? Lenovo bukan? Iya, Ibu, laptopnya Lenovo. Dulu laptop saya Lenovo begitu juga tuh. Kameranya rusak terus. Setahun 3-4 kali rusak. 2 tahunan sampai 7 kali rusak. Akhirnya saya ganti laptop. Kalau masih garansi dibenerin aja, Fik. Masih garansi nggak? Ibu, untuk garansinya sudah habis Bagus ya. waktu. Kirain masih garansi. Oke, ini siapa yang mau mempresentasikan, dibaca saja. Pertama, dijelaskan ke saya perbaikan yang sudah dikerjakan apa sesuai waktu kita di kampus ya, offline terakhir itu kan ya. Ya, Iya. kemudian apa saja yang sudah dibuat sebagai progres selanjutnya dari bagian metode, lalu bagian hasilnya seperti apa. Itu ya, silakan. Di Zoom sampai 120 atau 130 mungkin supaya bisa lebih kelihatan. Terlalu besar. Ya, segini boleh. 120. Oke, segitulah. Nggak apa-apa. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Miss Tia dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil lanjutan dari progres manuskrip kelompok 4 yang berjudul Faktor yang berpengaruh terhadap stres kerja pada pegawai Kecamatan Cilengsi. Dan kelompok 4 sendiri beranggotakan yang pertama ada Najlah Nabila, Tias Aprilia, dan Fania Latifah Putri. Jadi untuk dari hasil pertemuan terakhir itu, Miss Tia merevisi di bagian judul kami itu awalnya hanya hubungan kelelahan kerja dengan stres kerja pada pegawai Kecamatan Cilengsi. Dan ternyata setelah dilihat, independen kami itu tidak hanya kelelahan kerja, tetapi juga ada durasi kerja, terus usia pegawai, dan status kepegawaian. Maka dari itu disarankan untuk mengganti judulnya. Dan kelompok kami mengganti judul menjadi faktor yang berpengaruh terhadap stres kerja pada pegawai di Kecamatan Cilengsi. Lalu revisi yang kedua juga itu tentang penulisan nama. Jadi kelompok kami kemarin namanya itu masih menggunakan nama yang dijadikan contoh gitu dengan saya yang pertama. Lalu direvisi menjadi sesuai abjad dan urutannya menjadi seperti ini. Yang pertama jadi Najla, terus Tias, dan yang terakhir Fania. Lalu untuk bagian yang ketiga kemarin juga kami belum mengisi abstrak di bagian latar belakang, dan Miss Tia menyarankan untuk mengisi abstrak, mini chill untuk abstraknya. Jadi sekarang kami udah ada abstrak untuk latar belakang, metode, dan hasil. Selanjutnya di bagian pendahuluan kemarin masih ada penulisan bahasa asing yang belum italik, terus kelompok kami udah membenarkannya dan udah mengganti dengan italik untuk bahasa asingnya. Dan sekarang yang terbaru, kelompok kami juga sudah membuat metode dan hasil. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian kelompok. Jadi yang pertama itu ada desain studi, populasi, dan sampel. Jenis desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan penelitian cross-seksional. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan dilakukan selama rentang waktu sebulan.
terhitung sejak 24 November sampai 31 Desember 2022. Adapun populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kecamatan di Kabupaten Bogor. Peneliti akan melakukan penelitian pada seluruh pegawai di kantor kecamatan Cilengsi yang menjadi populasi sumber pada penelitian ini sebanyak 54 pegawai. Dari populasi sumber tersebut, peneliti akan memperoleh sampel dengan teknik non-probability sampling, yaitu total sampling, yakni teknik pengambilan sampel pada seluruh populasi. Hal tersebut biasanya digunakan saat jumlah orang di populasi kecil, menurut Sugiono pada tahun 2017. Dengan pengertian tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah 54 responden. Lalu dalam penelitian kami juga terdapat kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama itu ada kriteria inklusinya dalam penelitian ini adalah bekerja di Kecamatan Cilengsi pada tahun 2022. Lalu kriteria inklusi selanjutnya adalah memiliki dan atau mampu mengoperasikan perangkat elektronik untuk mengisi kuesioner dan bersedia untuk menjadi responden. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya adalah pegawai Kecamatan Cilengsi yang tidak memberikan tanggapan saat sudah diimbau melalui WhatsApp oleh peneliti. Lalu di sini kelompok kami juga memberikan definisi operasionalnya. Yang pertama ada variabel dependen dalam penelitian ini adalah stres kerja. Stres kerja merupakan suatu kondisi negatif yang mempengaruhi psikis pegawai Kecamatan Cilengsi, baik ASN atau aparatur sipil negara maupun pekerja honorer. Variabel tersebut dinilai dengan menggunakan instrumen penelitian OCRTM atau Occupational Stress Inventory Revised Edition sebanyak 25 pertanyaan dengan pilihan jawaban tidak pernah, ini bernilai skornya 1, jarang skornya 2, kadang-kadang skornya 3, sering skornya 4, dan selalu skornya 5. Maka dari itu, pengukuran tingkat stres dinilai berdasarkan skor, yakni skor kurang dari 76, itu berarti tidak stres kerja, dan jikalau lebih dari 76, maka akan dinilai sebagai stres kerja. Dalam pembuatan instrumen stres kerja, peneliti tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas lagi, karena OCRTM merupakan kuesioner yang sudah baku. Ini terdapat dalam penelitian skripsi milik Putri pada tahun 2021. Selanjutnya, variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik pekerja yang termasuk umur, pendidikan, durasi kerja, dan status kepegawaian, dan kelelahan kerja. Dalam penelitian ini, umur terbagi menjadi 2 kategori, yakni kurang dari 40 tahun sebagai dewasa awal, dan lebih dari 40 tahun sebagai dewasa akhir. Umur merupakan waktu yang ada dan berubah setiap tahunnya, dimulai sejak manusia lahir sampai meninggal dunia. Dan dengan adanya perubahan umur setiap tahun, manusia juga akan mengalami perubahan dalam psikis dan perilakunya. Untuk pendidikan sendiri, kelompok kami mengelompokkannya menjadi SMP sampai SMA dan perguruan tinggi. Pendidikan adalah tingkatan yang harus dijalankan oleh setiap individu untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu. Lalu variabel independen yang selanjutnya adalah durasi kerja. Jadi durasi kerja ini merupakan lamanya seseorang melakukan Tias, suaranya hilang, Tias. status kepegawaian dalam penelitian ini terbagi menjadi ASN, yaitu aparatur sipil negara, dan pegawai honorer. Yang terakhir adalah kelelahan kerja. Kelelahan kerja adalah suatu kondisi yang dialami pekerja karena faktor pelemahan kegiatan, motivasi, dan fisik. Variabel kelelahan kerja dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen penelitian IFRC, yaitu Industrial Fatigue Research Commit. Instrumen tersebut pun sudah tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas lagi oleh peneliti karena sudah merupakan instrumen yang baku untuk mengukur kelelahan kerja. Pengukurannya pun dilakukan dengan sistem scoring, yakni skor 1 berarti tidak pernah, 2 berarti kadang-kadang, 3 berarti sering, dan 4 berarti sering sekali. Nantinya skor tersebut akan dikelompokkan menjadi kurang dari 76 yang berarti tidak lelah kerja, dan lebih dari 76 yang berarti lelah kerja.
menurut Putri pada tahun 2021. Selanjutnya di sini ada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Jadi pada penelitian kami ini, peneliti menggunakan data primer dengan instrumen penelitian adalah kuesioner yang telah dibuat menggunakan Google Form. Dengan adanya Google Form tersebut, peneliti mendistribusikannya melalui platform WhatsApp kepada responden, dan responden pun akan mengisi dan menjawabnya sesuai dengan keadaan yang dialami responden selama bekerja sebagai pegawai di Kecamatan Cilengsi. Untuk proses pendistribusian kuesioner dilaksanakan selama 2 minggu yang dimulai sejak 1 sampai 15 Desember 2022. Lalu setelah diketahuinya jumlah responden dan responden mengisi kuesioner, peneliti akan melakukan pengolahan data dengan cara editing, coding, sorting, entry data, dan cleaning yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel pada tahun 2019. Jika proses tersebut telah selesai, peneliti akan menganalisis data menggunakan analisis univariat, yang dimana nantinya jawaban responden akan dikategorikan sesuai dengan yang ada di definisi operasional. Lalu pada tahap terakhir analisis data, peneliti akan melakukan uji chi-square untuk melihat variabel yang berhubungan. Peneliti akan mengetahui variabel tersebut berhubungan jika diperoleh nilai P kurang dari alfa, yaitu dengan alfa 0,05. Lalu kelompok kami juga telah menyelesaikan di bagian hasilnya. Yang pertama ada distribusi responden di kantor Kecamatan Cilengsi. Berdasarkan tabel 1 dapat diinformasikan bahwa usia pegawai yang berusia dewasa akhir lebih banyak dibandingkan dewasa awal dengan selisih 6 pegawai. Ditemukan juga pegawai Kecamatan Cilengsi sebanyak 27 responden atau 50% masing-masingnya berpendidikan SMP sampai SMA dan perguruan tinggi. Dengan 17 responden atau 31,5% memiliki durasi kerja yang kurang dari 8 jam per hari dan 37 responden atau 68,5% memiliki durasi kerja yang lebih dari 8 jam per hari. Berikut ini adalah tabel 1 yang merupakan hasil analisis univariat responden di Kecamatan Cilengsi. Dengan variabelnya usia pegawai, pendidikan, durasi kerja, status kepegawaian, kelelahan kerja, dan stres kerja. Lalu saya lanjutkan untuk interpretasinya. Pada tabel 1 pun diketahui juga terdapat 21 responden atau 38,9% pegawai merupakan ASN atau aparatur sipil negara, dan 33 responden atau 61,1% adalah honorer yang merupakan non-ASN. Selain itu, didapatkan 3 responden atau 5,6% merasa mengalami kelelahan kerja, dan 51 responden atau 94,4% responden tidak mengalami kelelahan kerja di kantor Kecamatan Cilengsi. Selain itu, sebanyak 3 responden atau 5,6% juga mengalami stres kerja, dan 51 responden atau 94,4% tidak mengalami stres kerja. Berikutnya di sini kami juga akan memaparkan terkait hasil analisis bivariat faktor yang berhubungan dengan stres kerja. Yang pertama ada hubungan usia dengan stres kerja. Jadi pada tabel 2 diketahui bahwa pegawai dengan usia dewasa akhir yang mengalami stres kerja sebanyak 2 responden atau 6,7%, dan dewasa awal sejumlah 1 responden atau 4,2% dengan nilai P adalah 1,0, yang berarti secara statistik usia pegawai tidak memiliki hubungan dengan stres kerja pada pegawai kantor Kecamatan Cilengsi tahun 2022 dikarenakan nilai P lebih dari nilai alfa yaitu 0,05. Selanjutnya adalah hubungan pendidikan terakhir dengan stres kerja. Berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada tabel 2, diketahui bahwa tidak ada responden berpendidikan SMP sampai SMA yang mengalami stres. Sedangkan terdapat 3 responden atau 11,1% lulusan perguruan tinggi yang mengalami stres kerja di kantor Kecamatan Cilengsi. Berdasarkan uji chi-square pun didapatkan nilai P sebesar 0,236 yang berarti secara statistik tidak ada hubungan antara pendidikan terakhir pegawai kantor Kecamatan Cilengsi dengan stres kerja pada tahun 2022 karena nilai P lebih dari nilai alfa yaitu 0,05. Berikut ini ada tabel 2 hasil analisis bivariat responden di Kecamatan Cilengsi. Jadi di sini
sama seperti di tabel univariat juga variabelnya masih usia pegawai, pendidikan, durasi kerja, status kepegawaian, kelelahan kerja. Bedanya di tabel ini sudah dihubungkan dengan stres kerja dan sudah mendapatkan p-value-nya. Lalu untuk yang berbintang ini maksudnya adalah alfa kurang dari 0,05 yang berarti mempunyai hubungan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan interpretasinya, yaitu hubungan durasi kerja dengan stres kerja. Jadi pada hasil analisis uji chi-square pada tabel di atas tadi, diketahui tidak ada pegawai yang merasa stres kerja karena durasi kerja lebih dari 8 jam per hari. Namun terdapat 3 responden atau 17,6% yang merasa stres kerja karena durasi kerja yang kurang dari 8 jam per hari dengan nilai P sebesar 0,027. Hasil tersebut dapat disimpulkan secara statistik yang berarti memiliki hubungan bermakna antara durasi kerja terhadap stres kerja di Kecamatan Cilengsi dengan nilai P kurang dari alfa, yaitu alfanya 0,05. Selanjutnya ada hubungan status kepegawaian dengan stres kerja. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada tabel 2, diketahui terdapat 2 responden atau 9,5% ASN yang merasa stres kerja dan 1 responden atau 3,0% pegawai honorer yang merasa stres kerja di kantor Kecamatan Cilengsi. Sehingga saat dilakukan uji chi-square diketahui nilai P sama dengan 0,553 yang berarti lebih dari nilai alfa sama dengan 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan secara statistik tidak terdapat hubungan antara status kepegawaian dengan stres kerja di kantor Kecamatan Cilengsi pada tahun 2022. Selanjutnya, hubungan kelelahan kerja dengan stres kerja. Jadi pada tabel 2 diketahui juga bahwa tidak ada responden yang merasa lelah akibat kerja mengalami stres kerja. Akan tetapi terdapat 3 responden atau 5,9% yang merasa tidak lelah bekerja mengalami stres kerja. Dengan hasil uji chi-square didapatkan nilai P sama dengan 1, yang berarti ini lebih dari nilai alfa yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan secara statistik tidak terdapat hubungan antara variabel kelelahan kerja dengan stres kerja pada pegawai di kantor Kecamatan Cilengsi pada tahun 2022. Mungkin segitu saja pemaparan dari kelompok kami dan mohon maaf apabila tadi masih ada typo dan ada penulisan yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Tias dari bagian metode. Oke. Tanggalnya tidak perlu dituliskan. November sampai Desember saja. Lalu ditandain aja dulu. Nanti temennya yang biar nggak terlalu lama ya. Temen yang catat ya. Tias kan operatornya nih. Nah, coba ke bawah. Naik lagi ke atas. Oke. Nah, yaitu teknik pengambilan sampel pada seluruh populasi, enggak usah. Coba turun lagi. Nah, hal tersebut, yang total samplingnya tetap sampai situ. Ini sayang. Taruh. Bukan emas deh, silver. Cas dulu. Udah sana makan ya habisin. Nah, Sugiononya nggak apa-apa kalau mau jadiin referensi, tapi penjelasan itu tidak usah. Kemudian ke bawahnya coba. Nah, jadi naik-naik belum tadi yang dengan demikian tadi loh. Iya udah nggak apa-apa pakai dengan demikian.
Dengan langsung dengan pengertian tersebutnya nggak usah, maka sampel dan penelitiannya adalah 24 responden. Ya. Kriteria inklusi adalah pegawai yang bekerja gitu kali ya. Sedangkan nah, saat pegawai yang tidak memberikan tanggapan saat bukan diimbau ya, saat dihubungi oleh peneliti gitu. Pegawai yang tidak merespon gitu Aisyah. Pegawai yang tidak merespon saat dihubungi oleh peneliti. Redaksi kalimatnya. Terus tadi yang ada kata-kata akannya itu kayaknya di atas ya. Coba deh, maaf. Nah, akan. Nah, ini kan sudah selesai penelitiannya. Coba naik ke atas lagi. Nah, peneliti akan melakukan, akannya dihapus. Nah, yang atas juga tuh. Akannya juga dihapus. Kalau dalam bentuk proposal kan kita masih rencana, tapi ini kan sudah selesai, sehingga tidak bisa lagi pakai kata akan gitu. Kemudian ke bawah. Kriteria inklusi eksklusi tadi sudah, terus ke bawah lagi. Tes kerja. Nah, oke. Yang stres kerja udah oke definisinya. Ke bawah lagi. Yang perlu dihapus tuh umur. Definisi umur nggak usah. Oke. Umur merupakan waktu lalala nggak usah ya. Oke. Kalau mau nanti dimasukkan ke pembahasan aja bahwa adanya perubahan umur, manusia akan mengalami perubahan psikis dan perilaku, itu boleh. Tapi nanti dijadikan tambahan penjelasan dalam pembahasan dan tentunya ada referensinya gitu ya, Tias ya. Sama siapa? Najla ya. Satu lagi siapa? Fania. Nah, kemudian durasi kerja ke bawah lagi. Nah, rurasi diperbaiki ya. Status kepegawaian merupakan tingkat perbedaan pegawai dan pekerja. Nah, langsung aja status kepegawaian. Nah, naik. Nah, status kepegawaian terbagi menjadi ASN dan pegawai honorer. Kelelahan kerja. Nah, definisi kelelahan kerjanya nggak apa-apa deh kayak gitu aja, dan instrumennya FRC. Oke, scoring 1, 2, oke. Terus penjelasannya. Oke, pengumpulan data primer, instrumen Google Form. Oke. Nah, kepada responden nggak usah sampai titik aja. Sampai kepada responden aja. Dan responden pun nggak usah. Sampai Cilengsi nggak usah. Buang. Ini ceritanya gaya penulisannya mengalir gitu, bagus, sudah baik. Ini siapa yang ngetik, Tias? Saya, Miss. Nah, tetapi karena sudah lengkap sekali gitu ya, tetapi karena manuskrip itu ada batasan jumlah halaman dan kata ya, jadi untuk kalimat-kalimat yang kira-kira kita bisa singkat itu kita hapus saja. Sampai sini cukup tadi ya, terus ke bawah lagi.
Oke. Nah, lalu setelah diketahui jumlah responden nggak usah langsung diawali dengan kata pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan gitu ya. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan. Miss, maaf, tadi tidak ada suaranya, Miss. Boleh diulang? Yang mana? Yang tadi di bagian setelah ini, habis itu udah nggak ada Ini, suaranya, iya. Miss. Oh, sorry. Setelah sampai sampai melakukan, itu dihapus langsung ke pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan tahap gitu ya. Pengolahan data dilakukan dengan tahap apa? Kamu pakai SPSS nggak? Iya, pakai, Miss. Nah, Tapi SPSS-nya asli? SPS enggak, Miss. Enggak. Ya udah, nggak usah softwarenya nggak usah disebut ya. Excel-nya, oke. Excel-nya juga nggak usah disebut sih menurut saya. Karena kalau seperti ini, tanggapannya tuh kesannya seperti kamu hanya pakai Excel aja gitu. Padahal kamu pakai SPSS. Lebih baik dua-duanya nggak usah disebut. Dan cleaning, terus, nah, peneliti akan menganaliskan sudah dianalisis ya. Jadi, proses tersebut, setelah itu langsung saja. Setelah itu, peneliti menganalisis data menggunakan analisis univariat. Oke. Terus nantinya jawaban enggak karena sudah dilakukan ya. Analisis univariat yang setiap variabel dikategorikan sesuai dengan definisi operasional gitu kan. Lalu pada tahap terakhir peneliti melakukan uji chi-square untuk melihat variabel independen yang berhubungan dengan variabel dependen gitu. Peneliti akan mengetahui, nggak usah kayak gini lagi, langsung aja pakai dalam kurung P kurang dari alfa. Kata-kata berhubungan itu. Jadi peneliti akan mengetahui sampai jika diperoleh nilainya nggak usah langsung aja dalam kurung sampai variabel yang berhubungan dalam kurung P kurang dari alfa atau 0,05. P kurang dari 0,05. Itu ya. Nah, kemudian untuk penyajian tabelnya dulu. Penyajian tabel interpretasi sih sudah oke menurut saya. Cuman untuk tabel ini boleh diminimize. Sekarang saya mau melihat tampilannya. Oke. Nah, untuk tabel ini tidak perlu pakai dash atau strip pada kategori yang di dalam nih usia pegawai, dewasa awal, dewasa akhir, kemudian SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sampai ke bawahnya nggak usah pakai strip yang di sampingnya itu ya. Strip SMP, SMA-nya mah nggak apa-apa. Tapi ini loh, strip yang di samping nih, apa namanya, bulleting ya. Bulleting ini nggak usah, karena tidak baku. Ya, dibuang aja. Karena kan sudah dibedakan dengan bold dan non-bold ya. Variabelnya di bold, kategorinya nggak di bold, itu sudah cukup. Itunya dibuangin aja. Lalu, oke. Di rata kanan, ya. Ininya, angkanya. N dan persentage-nya di rata kanan. Jangan di center, jangan di tengah. Kalau di rata kanan sekarang gimana? Bukan. N sama persentage-nya aja. Variabelnya jangan. Rata kanan. Rata itu rata kiri. Rata kanan. Yang atas, nah gitu. Nah, kenapa? Karena angka itu enggak itu tengah. Itu tengah, nggak apa-apa. Nah, gitu ya, Tias. Karena ini
angka itu seperti misalnya yang kelelahan kerja, stres kerja, dia kan ada yang satuan, ada yang puluhan ya. Nah, kita secara matematis kita menganut prinsip penulisan yang jajarannya sesuai satuan dengan puluhan gitu ya. Jadi kelihatan, pokoknya penulisan angka harus seperti itu. Lalu ke bawah lagi. Jadi yang stres itu cuma 3. Iya, Miss. Iya. Nah, coba tadi di definisi operasionalnya pengkategorian stresnya gimana? Yang mana ya? Di atas lagi. Nah ini. Oh, skor 76 ya? Iya, Miss. Oke. Terus ke bawah. Nah, karena kemarin kan Tias nanya tentang odds ratio ya, nggak keluar karena banyak yang 0, nggak masalah. Jadi kamu cukup buat melihat hubungan aja, terus ke bawah lagi. Yang bivariatnya. Oke, stop. Nah, ini agak lucu nih, Tias. Yang kerjanya kurang dari 8 jam malah lebih stres. Benar nggak sih? Nah, itu, Miss. Saya juga kemarin ngelihatnya sampai ngelihat berkali-kali di SPSS. Ini beneran ya sih? Tapi beneran, Miss. Pengkategoriannya sudah benar ya? Pengkategoriannya sudah benar. Iya, Miss. Yang pokoknya posisinya kan berarti kan outcome-nya di kiri. Berarti risikonya di atas kan. Bikin ABCD-nya ya, tambah 2 kali 2-nya ya. Stres sama dewasa akhir. Stres SMP SMA sama perguruan tinggi lebih. Makin tinggi pendidikan makin stres apa kebalikannya? Kalau dari referensi. Seharusnya semakin rendah semakin stres, Miss. Gitu. Oke. Lebih dari 8 jam harusnya makin stres kan. Ini kalau muncul odds ratio pasti di bawah 1 nih, Tias. Kalau misalnya ya ada yang kerja lebih dari 8 jam ya. Ini jadi faktor proteksi. Jadi kerjanya harus lebih dari 8 jam supaya nggak stres. Gimana tuh jadinya pembahasannya nanti? Ini lucu sih. Terus itu kategori stresnya memang 76 ya, skor bakunya ya. Iya, Miss. Kalau kita ganti ASN sendiri nggak boleh ya, Miss? nggak boleh sih. Kamu mau dibagi jadi apa? Min gitu, nilai min median gitu. Iya, bisa mungkin kayak gitu. Nggak bisa kayaknya ya. Kalau udah baku. Makanya si Putri itu 76 perhitungan dia tahu emang dari sananya. Dari yang tulisannya sih udah dari yang sananya itu, Miss, yang tadi FRC sama OCR itu. Oke, ya udah berarti jangan diubah lagi. Oke. Status ASN. Ya udah nggak apa-apa. Cuman gini. Minum. Minum, Nek. Mana neneknya? Nenek itu mana? Minta minum sana. Benar nggak ada air di sini. Ini mungkin nanti di bagian pembahasan, ya, di bagian pembahasan itu kamu bisa bahas faktor lain ya. Jadi ada hubungan, tetapi kan di sini berarti kan interpretasinya yang kerjanya kurang dari 8 jam lebih stres dibandingkan yang lebih dari 8 jam. Nah, perlu dibahas bahwa ada kemungkinan faktor pemicu lain yang memang tidak diteliti dalam penelitian ini, gitu ya. Ya, Tias ya. Iya, Miss. Jadi kayak ya, jadi banyak asumsi. Mungkin aja dia kerja kurang dari 8 jam, kemudian kerjaannya menumpuk karena nggak diselesaikan, gitu. Ya kan? Jadi
Kalau yang kerja lebih dari 8 jam, kemungkinan dia ya mengerjakan di rumah, sampai rumah dia nggak kerja lagi gitu. Itu ada banyak asumsi-asumsi tentang apa namanya menyelesaikan tugas pekerjaannya masing-masing gitu ya. Itu asumsi memang jatuhnya. Tapi ya mau gimana, karena kan itu jadi keterbatasan ya. Itu boleh masuk dalam nanti bagian keterbatasan penelitian. Tapi secara analisis sih udah bener kayaknya. Mudah-mudahan nggak salah kategori ya. Saya udah percaya nih kan kamu udah belajar mandat nih. Nggak salah pengkategorian ya. Oke. Ya nanti dilihat di bagian pembahasannya aja. Ya. Bagian bahasannya diperkaya aja. Tentang stresnya, lalu tentang variabel-variabelnya. Yang uji bivariatnya aja yang perlu dibahas. Itu paling dari saya. Referensinya sudah berapa ini? 11, 12, 13. 13 ya. Perlu nambah sekitar 7 lagi lah untuk menyempurnakan 10-20 referensi. Oke. Itu ya Tias dan Iya. kawan-kawan. Ada yang mau ditanya nggak? Iya, izin bertanya. Untuk pembahasan itu berarti minimal berapa jurnal ya, Miss? Kamu butuh 7. Jadi kalau pembahasan itu biasanya yang pertama dibahas ya, mungkin untuk semua nih ya, didengarkan dulu sambil dicatat. Yang pertama dibahas adalah analisis univariat variabel dependennya masing-masing kelompok. Kalau di sini dependennya adalah stres kerja ya. Jadi yang dibahas tentang stres kerjanya, cantumkan referensi 1 atau 2 untuk setiap variabel. Ya, minimal itulah, minimal 1 atau 2. Kalau untuk syarat memenuhi ya kan harus 20 secara total ya. Saya set target referensi sebanyak itu karena memang kebanyakan jurnal-jurnal menerimanya segitu gitu. Terus yang kedua adalah bahasan tentang analisis bivariat setiap variabel independen dan dependen. Baik itu berhubungan atau tidak berhubungan, tetapi yang berhubungan lebih banyak dibahas. Jadi mungkin yang tidak berhubungan kamu boleh jelaskan saja analisis kamu berdasarkan referensi, boleh dari teori, boleh dari hasil penelitian orang. Kenapa sih bisa nggak berhubungan gitu? Itu kasih penjelasan. Tapi yang berhubungan ini lebih dibahas lagi gitu. Mungkin ada tambahan 1 paragraf lebih panjang dibandingkan yang lain. Misalnya kalau yang lain penjelasannya cuma 1 paragraf, variabel yang lain yang nggak berhubungan, tapi yang berhubungan mungkin bisa 2 paragraf. Kayak gitu, Tias. Ya. Jadi kalau variabel kamu ada 5 dengan 1 dependen ya minimal nambah 6 jurnal. Ya, nambah 6 jurnal. Boleh dibandingkan dengan jurnal, boleh dibandingkan dengan teori. Standar-standar gitu ya. Boleh. Dan jangan lupa di akhir pembahasan dituliskan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian misalnya bisa dengan kalau di bagiannya Tias dan kawan-kawan ini besar sampel yang terbatas. Itu boleh jadi keterbatasan. Sehingga kolom tabel chi-square-nya ada yang 0 gitu kan. Karena besar sampelnya hanya sedikit. Pegawainya hanya sedikit jumlahnya. Sehingga tidak dapat melihat hubungan secara komprehensif gitu ya, karena besar sampelnya kurang. Lalu jumlah variabelnya terbatas juga yang diteliti gitu ya. Sebenarnya gini, ini tuh menariknya variabel stres kerjanya ada berapa pertanyaan? 26, Miss, untuk stres kerja. Nah, tapi kepanjangan sih. Maksudnya kalau di univariat kan nih, kamu punya 1 tabel sendiri tentang stres kerja gitu. Kan itu variabel dependennya ya. Setiap pertanyaan apa sih yang dirasakan oleh mereka kebanyakan gitu. Sama nilai rata-rata skornya itu yang kurang ya, saya lupa deh. Jadi itu temuan utama. Jadi kamu coba bikin, jadi di bagian hasil ditambahin ya. Di bagian hasil ditambahin. Jadi
satu tabel lagi, jadi 3 tabel nggak masalah, satu tabel lagi tentang stres kerja. Gambaran stres kerjanya dari 24 pertanyaan, sebelah kiri pertanyaan, sebelah kanan jawaban yang pakai skala itu ya. Berapa persen yang jawab setuju, tidak setuju ya kalau nggak salah ya, atau apa tuh? Iya, Miss. Ada Sering 5 kadang-kadang. kategori. Frekuensi ya Iya, dia. Miss. Nah, itu berapa persen dari masing-masing pertanyaan. Jadi meskipun yang stres sedikit, itu bisa jadi nilai plus kelompok bahwa jenis gejala stres yang seperti apa yang banyak dialami, walaupun skor mereka nggak nyampe 76 gitu. Karena saya pengen lihat nih, skor minimalnya berapa, nanti tolong diunivariatkan juga. Ini dicatatkan ya, saya lupa deh. Diunivariatkan juga distribusi min, modus, median, minimum, dan maksimum dari skor stresnya. Kan ini numerik ya, Yas? Iya, Ya. Jadi ini kan belum ada nih. Gitu, belum ada. Jadi itu ditambahin di situ. Nah, min, median, modus, minimum, maksimum boleh dalam paragraf aja di bagian hasil. Lalu setelah itu baru dibuat tabel distribusi stresnya dari 24 pertanyaan. Gitu. Itu akan sangat bagus sekali ya di bagian hasil. Gitu. Itu buat menopang bagian bivariat kamu yang agak aneh soalnya. Hasilnya kan agak aneh nih, rada bingung nih kita nyari pembahasannya gitu kan. Tapi ya mau gimana memang hasilnya begitu. Itu sih kalau analisis saya karena sampelnya sedikit. Jadi kurang kena gitu. Kurang kena untuk memprediksi bivariat ini. Gitu ya? iya, Miss. Oke. Untuk tabel yang stres kerjanya berarti sebelum tabel bivariat ini ya, Miss? Sebelum tabel univariat. Oh, Iya, oke. tabel 2 aja, nggak apa-apa tabel 2. Iya, Tabel 2 aja. Ini jadi tabel 3 iya, Miss. ya. Oke. Thank you Makasih, ya. Miss. Ya, kelompok 3 silakan. Ini belum pada mandi apa gimana? Kameranya mati semua, saya malah. Ada bisa Vicky kameranya Vicky. Saya izin share screen ya, Bu. Iya. Dia suka nulis cerita ya, nulis novel. Nulis novel sih enggak, Miss. Tapi kemarin pernah nyoba nulis manuskrip gitu, Miss. Oke, manuskrip apa? Tentang apa? Yang pertama itu tentang faktor kesehatan mental terhadap agama. Terus yang kedua pernah tentang krisis iklim sama penyakit DBD. Terus kemarin juga pernah sama Pak Takim itu tentang healthy food gitu-gitu, Miss. Oh, yang penelitiannya Pak Takim. Iya, Miss. Oh, kamu ikutan join. Iya. Ya, jadi udah pengalaman kan ya nulis manuskrip lumayan banyak. Oke deh, ya silakan lah. Oke, baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Istiana Sururi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kami mengenai manuskrip faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada pengendara ojek online pada komunitas ojek online Jabodetabek. Jadi kan sebelumnya itu revisian dari Ibu terkait judulnya itu yang sebelumnya itu caps lock itu, padahal itu kata hubung. Nah, sekarang sudah kami benarkan. Kemudian latar belakang yang untuk abstraknya itu latar belakang yang kurang cocok gitu, tapi saat ini belum kita tambahkan juga, Bu. Kemudian revisiannya itu adalah pada paragraf 1 ini kan citasinya itu agak kurang baik. Nah, sekarang sudah kita perbaiki, Bu, dengan yang
referensi yang terbaru. Karena kan sebelumnya itu pakai tahun yang kita sitasi, tapi ini juga sitasi dari penelitian orang. Ini sudah kami perbaiki. Berikutnya terkait dengan justifikasi dari banyaknya pengendara pengendara ojek online pada saat ini. Ini kami sudah tambahkan juga. Di mana di sini kan paragrafnya itu kan salah satu faktor penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah terbukanya pekerjaan di sektor transportasi seperti ojek online. Pengemudi ojek online merupakan pengguna jalan yang berisiko mengalami kecelakaan akibat adanya sebuah tuntutan yang mengharuskan pengemudi bekerja di jalan. Kemudian kami tambahkan data yang diperoleh dari website resmi Gojek menunjukkan bermula dari berdirinya Gojek pada tahun 2010 dengan memiliki 20 pengemudi atau driver hingga Juli 2022 mitra pengemudi Gojek telah menyentuh angka 2,6 juta mitra dan hampir seluruh mitra tersebut masuk ke dalam komunitas Gojek Driver. Di wilayah Jabodetabek sendiri sudah ada lebih dari 8 komunitas. Kemudian salah satu faktor menjadi faktor risiko kecelakaan lalu lintas pada pengendara ojek online adalah kelelahan. Kemudian ini adalah jabaran dari apa aja sih faktor yang menyebabkan kelelahan dan kami perkuat dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu. Ini juga dimana di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manuel dan Wirawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa risiko kelelahan pengendara ojek online diakibatkan oleh stres kerja dan aktivitas fisik, di mana stres kerjanya itu mempunyai nilai p-value 0,000 dengan OR sebesar 3,66. Dan sementara pada variabel aktivitas fisik menunjukkan nilai p-value 0,017 dengan nilai OR sebesar 1,26 yang artinya stres kerja dan aktivitas fisik ini berhubungan dengan kelelahan pengemudi ojek online. Berikutnya untuk pembacaan mengenai metode penelitian akan dibacakan oleh Vicky. Oke, saya kasih komentar dulu dikit ya dari latar belakangnya ya. Tadi yang kamu masukkan data terbaru, jumlah driver ojek Gojek, kamu kan dapat dari websitenya. Dan itu bukan yang dari tulisannya Datu et al. Kan. Artinya referensinya berbeda tuh. Jadi, nah itu perlu tambahkan ya sumbernya. Ya, dan masukkan di dalam daftar pustaka tambahan 1 literatur tambahan berarti ya. Oke, lanjut untuk metode. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang akan membahas mengenai metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan desain studi foto lintang atau cross-seksional. Lalu proses penelitian ini dilakukan selama 1 bulan sejak akhir November hingga Desember tahun 2022. Penelitian ini dilakukan secara daring pada proporsi pengendara ojek online Jabodetabek. Jumlah sampel dalam studi ini sebanyak 52 responden. Untuk kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah pengendara ojek online yang tergabung dalam komunitas ojek online Jabodetabek dan bersedia menjadi responden. Untuk pengumpulan data dilakukan secara daring yang menggunakan GFORM, yang dimana GFORM tersebut disebarkan melalui personel chat dan grup komunitas ojek online Jabodetabek pada aplikasi WhatsApp. Lalu untuk variabel independen yang diteliti dalam penelitian kami adalah durasi kerja, lama kerja, durasi tidur, pelemahan kegiatan, pelemahan motivasi, dan pelemahan fisik. Sedangkan untuk variabel dependen yang diteliti adalah yaitu kelelahan kerja pada pengendara ojek online. Adapun penjelasan dari definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai durasi kerja. Durasi kerja merupakan total waktu yang digunakan pekerja untuk bekerja yang dimulai dari customer pertama sampai terakhir dalam 1 hari. Lalu untuk lama kerja ini definisinya
yaitu lamanya pekerja bekerja sebagai kurir pertama kali sampai dengan saat menjadi responden. Lalu yang ketiga ini yaitu mengenai durasi tidur, yang dimana definisinya itu jumlah kumulasi waktu tidur pekerja sehari sebelum berangkat kerja dan mengemudi. Lalu yang keempat ini mengenai pelemahan kegiatan, yang dimana definisinya itu suatu kondisi ketika perasaan berat kepala, menjadi lemas seluruh badan, kaki merasa berat, sering menguap, terus pikiran itu terasa kacau, terus menjadi ngantuk, merasakan beban dalam mata, kaku dan canggung dalam bergerak, tidak seimbang dalam berdiri maupun berbaring. Dan yang terakhir ini yaitu yang kelima yaitu ada pelemahan motivasi, yang dimana definisinya itu suatu kondisi ketika merasa susah berpikir, lelah berbicara, menjadi gugup, tidak berkonsentrasi, tidak dapat mempunyai perhatian terhadap sesuatu, cenderung untuk lupa, kurang percaya diri, cemas terhadap sesuatu, tidak dapat mengontrol sikap, dan tidak dapat tekun dalam bekerja. Lalu yang terakhir ini itu pelemahan fisik, yang dimana definisinya itu suatu kondisi ketika responden tersebut merasa sakit kepala, kekakuan di bahu, merasa nyeri punggung, terasa pernapasan itu tertekan, haus, suara sesak, terasa pening, spasme dari kelopak mata, tremor pada anggota badan, dan merasa kurang sehat. Lalu pembahasan selanjutnya itu mengenai data. Jadi data yang terkumpul diolah oleh peneliti melalui tahapan editing dan cleaning. Untuk analisis data yang kelompok kami gunakan ini uji univariat, yang dimana untuk melihat perbandingan proporsi dan persentase setiap variabel. Dan kami juga menggunakan uji bivariat, yang dimana uji bivariat itu untuk melihat hubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada pengendara ojek online komunitas Jabodetabek. Untuk hasil penelitian ini, untuk tabelnya, yang pertama mengenai tabel 1 karakteristik responden. Baik, ala diturunkan lagi. Ya, yang dimana berdasarkan tabel 1 ini didapatkan bahwa sebagian besar responden berusia kurang dari 40 tahun sebesar 44 responden atau dengan persentase 84,6%, dan berjenis kelamin laki-laki sebesar 48 responden dengan persentase 92,3%. Lalu untuk tabel 2 ini yaitu untuk melihat hubungan durasi dengan variabel dependennya itu kelelahan kerja pada pengendara ojek online. Oke, bisa scroll ke bawah untuk melihat interpretasinya. Jadi interpretasi dari tabel 2 ini yaitu berdasarkan tabel 2, hasil analisis hubungan durasi dengan kelelahan kerja pada pengendara ojek online diperoleh nilai P pada variabel durasi tidur, nilai P-nya itu 0,011, yang dimana variabel tersebut memiliki nilai P kurang dari alfa atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara durasi tidur dengan kelelahan kerja pada pengendara ojek online. Lalu untuk tabel 3 ini akan melihat sebuah hubungan pelemahan kegiatan dengan kelelahan kerja pada pengendara ojek online. Oke, baik, bisa untuk di-scroll ke interpretasinya. Ya, jadi untuk interpretasi tabel 3 ini yaitu berdasarkan tabel 3, hasil analisis hubungan pelemahan kegiatan dengan kelelahan kerja pada pengendara ojek online diperoleh nilai P pada variabel merasa lelah di seluruh badan itu nilai P-nya itu 0,022. Lalu pikiran terasa kacau, nilai P-nya itu 0,004. Lalu merasa mengantuk, nilai P-nya itu 0,006. Lalu mata terasa berat atau ingin dipejamkan, nilai P-nya itu 0,029, dan merasa ingin berbaring itu untuk nilai P-nya 0,043, yang dimana variabel-variabel independen tersebut memiliki nilai P kurang dari
nilai alfa atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara variabel rekening kerja pada pengendara ojek online. Tabel 4 ini yaitu membahas hubungan pelemahan motivasi dengan kelelahan kerja pada pengendara ojek online. Untuk interpretasi dari tabel 4 ini yaitu berdasarkan tabel 4 bahwa hasil analisis hubungan pelemahan motivasi dengan kelelahan kerja pada pengendara ojek online ini diperoleh nilai P-nya itu lebih dari 0,05. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel yang pelemahan motivasi dengan variabel dependennya itu kelelahan kerja pada pengendara ojek online. Tabel 5 ini, tabel yang terakhir, yaitu membahas mengenai hubungan kelelahan kerja pengendara ojek online. Untuk interpretasi dari tabel 5 ini, yaitu berdasarkan tabel 5, hasil analisis hubungan pelemahan fisik dengan kelelahan kerja pada pengendara ojek online diperoleh nilai yaitu lebih dari 0,0. Kami dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara pelemahan fisik dengan kelelahan kerja pada pengendara ojek online. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ya, di scroll ke bagian metode coba lah. Nah, mana? Oke, penelitian dilakukan secara daring pada proporsi atau populasi maksudnya. Mungkin populasi ya. Nah, Vicky, komunitas itu komunitas mereka driver yang domisilinya di Pamulang, di Tangsel aja atau memang Jabodetabek, Vicky? Iya, Ibu. Untuk komunitasnya itu dari Jabodetabek, Ibu, untuk domisili. Jabodetabek. Oke. Oke, kemarin ada batasan nggak minimal jadi driver sudah berapa lama nggak? Nggak ada batasan itu, ada nggak lah? Saya make sure aja kalau nggak ada nggak apa-apa. Berarti nggak usah disebut. Kalau misalnya ada dalam kriteria inklusinya dituliskan minimal jadi driver misalnya dalam 1 tahun terakhir misalnya nggak, kalau nggak ada nggak masalah. Untuk batasannya itu tidak ada, Ibu. Ya, oke, nggak masalah kok. Ya, kemudian, nah, pengambilan sampel teknik samplingnya belum ada di sini ya. Dituliskan ya, 52 sampel yang dipilih secara apa? Kalau bukan total sampling, berarti kan purposive sampling atau apa? Purposive ya. Hanya yang bersedia yang menjadi responden gitu kan? Iya, Ibu. Non probability sampling dengan cara purposive gitu ya. Lalu baru pengumpulan data dilakukan. Jadi
setelah besar sampel 52 responden dan kriteria inklusi. Nah, pengambilan sampel dilakukan, teknik pengumpulan sampel, pemilihan sampel, dilakukan dengan cara apa, gitu ya. Lalu, selanjutnya ke bawah, variabel independen yang diteliti, durasi kerja. Oke. Lalu, nah, definisinya itu nanti dimasukkan di bagian pembahasan aja nggak apa-apa. Jadi, tapi masing-masing saat gini. Misal kamu sedang membahas variabel durasi kerja, baru dijelaskan dulu definisinya, ya. Habis itu dibahas tentang hasilnya dan hubungannya dengan hasil penelitian orang gitu ya. Itu. Jadi masing-masing. Nah, yang terpenting di dalam variabel ini adalah diukur dengan instrumen apa dan bagaimana pengkategoriannya coba di bawahnya. Karena kan ini. Nah, justru ini nggak dijelaskan oleh kelompok. Ya, jadi gini. Kita bahas dari setiap variabel dulu. Coba di ke ataskan lagi ya, tentang variabel dependennya adalah kelelahan kerja, ya kan? Nah, kelelahan kerja diukur dengan kuesioner apa? Dengan instrumen apa yang terdiri atas berapa pertanyaan, kemudian dikategorikan menjadi lelah dan tidak lelah jika seperti apa, gitu. Ya, itu yang pentingnya. Kemudian kalau misalnya ada sumber, misalnya instrumen ini merupakan instrumen baku gitu, sehingga atau nggak usah disebut juga nggak apa-apa. Tapi disebut sumbernya, diambil dari mana, adaptasi dari mana, gitu ya. Itu kelelahan kerja. Lalu variabel yang lain, durasi tidur, diukur dengan berapa pertanyaan, itu ya. Lalu dikategorikan menjadi cukup dengan tidak cukup jika seperti apa. Pelemahan kegiatan sampai pelemahan fisik pun sama. Ya. Dijelaskan dulu pakai apa ngukurnya, berapa pertanyaan dalam kuesioner, bagaimana mengkategorikannya. Itu yang terpenting. Jadi nanti definisinya sendiri sebenarnya kalau ada definisi khas yang perlu disampaikan di dalam bagian metode itu boleh, tapi biasanya hanya variabel-variabel penting saja seperti variabel dependennya gitu. Nah, kalau yang tambah-tambahan yang ini yang dari nomor 1 sampai nomor 6 ya, itu nanti seperti yang saya bilang, kamu tempel-tempelkannya itu setelah bagian hasil. Jadi di pembahasan kamu mau bahas setiap variabel baru diawali dengan pengantar apa itu durasi kerja, apa itu durasi tidur gitu ya. Jelas ya? Oke, kita ke bagian hasil. Oke. Ini awali kita dulu lah. Naiklah. Nah, awali bagian hasil dengan narasi. Jangan awali dengan tabel. Minimal 1 paragraf penjelasan. Ya, tentang tabel ini. Oke. Nah, kemudian N sama dengan 52, itu nggak usah, karena kamu sudah tulis di bagian metode bahwa sampelnya adalah 52. Coba di dalam tabel. Nah, lalu kalau karakteristik responden, nah, ini kok gini ya? Ini apa nih? Ini kelelahan apa nih? Gimana posisinya? Harusnya tuh yang karakteristik dulu, Bu. Baru yang kelelahan, tapi ini kok kayak nah, harus seperti ini, Bu. Oke, entar dirapikan ya. Jadi karakteristik, nah sumber data primernya dihapus aja. Nggak usah, ya. Karena biasanya bagian hasil kan memang sudah hasil studi kita. Nah, ini untuk usia jenis kelamin ya. Tanya ini
Oke. Oke, terus ke bawah lagi. Hubungan durasi. Nah, analisis univariat aja sekalian. Jadi gini. Ini kan analisis bivariat. Udah analisis bivariat kan? Durasi lama kerja dan durasi kerja, lama kerja dan durasi tidur ya. Ya kan? Nah, maksud saya ini kamu jabarkan univariatnya dulu. Nggak usah di chi-square dulu. Jadi ini tabel 2 jadi tabel 3. Di bawahnya ada tabel lagi ya, saya lihat yang panjang itu. Coba lihat. Nah, untuk ini, pelemahan kegiatan dengan kelelahan kerja, coba ke bawah lagi. Pelemahan kegiatan nggak dikategorikan. Kelelahan kerja berapa pertanyaan kemarin pertanyaannya, Vicky? Alah, Vicky sama siapa? Sama Fitri, Bu. Sama Fitri. Ibu. Kemarin berapa? Izin menjawab, Miss. Hmm. Sebelumnya saya terdengar tidak ya, Miss? Apanya? Suaranya terdengar tidak ya, Miss? Terdengar, Fitri. Lembut sekali kamu ngomongnya. Terdengar, Fit. Iya, Miss. Jadi kalau untuk kelelahan kerjanya sendiri, itu kan yang variabel dependennya hanya satu pertanyaan gitu, Miss. Jadi pertanyaannya itu, apakah Anda mengalami kelelahan, terus jawabannya lelah dan tidak lelah gitu, Miss. Kalau untuk yang variabel kelelahan kerjanya. Oh, jadi yang kemarin pertanyaannya banyak justru apa? Itu variabel independennya, Miss, yang pelemahan kegiatan, lalu ada pelemahan motivasi dan pelemahan pelemahan fisik. Saya menangkapnya, sorry ya, mungkin ini beda pemahaman. Saya menangkapnya pelemahan kegiatan, terus ke bawah lagi. Pelemahan kegiatan, pelemahan motivasi, sama apa lagi tadi? Pelemahan Sama apa fisik, Bu. tadi? Pelemahan fisik itu merupakan rangkaian pertanyaan untuk menilai kelelahan kerja. Gitu, ada scoringnya. Kalau nggak salah gitu deh instrumennya. Bener nggak sih? Coba kasih lihat saya. Jadi ini yang sepanjang ini nggak bisa kamu langsung chi-square, nggak bisa. Sampelnya cuma dikit. Jadi gini, nih pelemahan kegiatan berapa pertanyaan? Pelemahan motivasi sama pelemahan fisik ya. Nah itu, 3 itu kamu scoring. Lalu cut off point berapa dikatakan lelah, cut off point berapa dikatakan tidak lelah. Penyajian yang ini merasa berat, merasa lelah, kaki terasa berat. Ini di univariat aja, nggak usah di cross step sama lelah tidak lelah. Lelah tidak lelah ini baru bisa disimpulkan ketika kamu menghitung skor yang tadi, pelemahan kegiatan, motivasi sama fisik itu di skor gitu ya. Total skornya, habis itu kategorinya dibagi menjadi 2, lelah tidak lelah jika skornya berapa dan berapa. Paham nggak maksud saya? Lah, nangkep nggak lah? Paham, Bu, paham. Nah, gitu nggak sih Vicky, Fitri? Coba deh. Saya sih waktu saya ACC kuesioner kamu, karena saya menilainya seperti itu. Jadi, lelah tidak lelahnya nggak cuma satu pertanyaan yang kayak Fitri tadi bilang. Gitu. Ya, bener nggak? Coba lah, kasih lihat kuesionernya lah. Atau Bentar ya, Bu. kuesioner contohnya yang waktu dikonsulin ke saya lewat Fitri ya, Fit? Fit, saya sambil mau lihat nih.
Sepertinya lewat Ala, Ibu, yang invite kolaborator. Duh, nggak kedengaran, Fit. Oh, iya. Lagi presentasi itu ya, Miss? Yang kuesionernya dipresentasiin. Iya nih, contoh instrumen kelelahan pada ojek kan, yang kamu kasih ke saya tuh tanggal 24 November. Benar nggak ini? Tadi dulu. Ya, nggak bisa di-download lagi, Fit. Coba. Di laptop saya tuh. Benar nggak sih ngukurnya begitu? Coba nih, kan kamu nih yang penelitian, Vicky, Fitri sama Ala. Benar nggak? Karena saya menangkapnya seperti itu. Coba di cross check lagi. Iya, Miss. Sepertinya memang betul yang Miss Tia katakan tadi. Jadi dilakukan scoring dulu. Cuman kemarin kita itu bingung aja gitu, Miss, cara analisisnya gimana. Jadi kemarin malah kayak gitu, Miss, di ujinya. Coba di-share, Fit. Bisa nggak di-share? Apa contoh kuesioner aslinya? Saya pengen tahu dia scoringnya gimana. Ntar kamu tinggal tiru aja scoringnya gimana. Ini yang kelompok 1 sama 2 kan waktunya nggak cukup ya? Nanti aja ya. Tina, terus Amelia Meda, Reza, Gayu, Tri, Septi, ya nanti ya. Kalau Jumat kosong nggak? Nggak. Libur. Mau liburan? Enggak, ada kuliah. Cuma sepertinya kayak setelah jam 3 gitu baru pada kosong. Asar. Iya, Mau asar. nggak? Mau nggak? Takutnya kalau minggu depan tuh kasihan kelompok 1, kelompok 2 belum saya koreksi gitu. Mau nggak? Boleh, Ibu. Vicky kan sekarang, jangan Vicky lah yang jawab. Anak kelompok 1, kelompok 2-nya. Vicky udah dibahas ini artikelnya. Mana? Kelompok 1 tuh si Mel. Terus kelompok 2-nya Vina ya? Amel sama Vina barengan nggak? Enggak, Miss. Aku Enggak ya kelompok kan? 2. Kelompok 2 gimana? Bisa nggak kalau besok? Habis asar nggak apa-apa. Bisa, Miss. Pagi juga bisa. Pagi bisa. Yang lain, nih kelasnya apa aja sih soalnya? Masih banyak kuliah emang kalau semester 5. Kelas BL2 pagi kosong, Miss. Pagi kosong. Gimana? Pagi jam 8 besok. Boleh, Miss. Boleh. Miss. Tuh, pada bisa tuh, Ila. Ala ada kuliah? Ala doang kayaknya anak kuliah nih. Ya udah besok pagi ya jam 8 ya. Ntar linknya, kita coba link yang biasa dulu. Kalau nggak bisa, saya kasih linknya. Oke? Oke, lah. Mana Fit? Ketemu Fit? Instrumennya Fit. Sudah saya kirim ke Ala untuk di share screen. Oke. Saya share screen ya, Bu. Iya. Ala mukanya karena kebingungan kan Mas Sila. Tadi nggak ketemu-temu, Bu, itunya. Oh. Nah, ini nih. Ya kan, coba ke bawah. Nah, pelemahan coba emang ada pertanyaan, apakah lelah? Nggak ada kan? Mana? Nggak ada, langsung tuh. Bener kan nih skala kelelahan kerja, tekan. Coba ke bawah lagi.
Makanya saya oke waktu itu karena ini. Nah, hasil analisis data dia di bagian metodenya fit dia membaginya menjadi berapa skornya? Ini kan ada 30 pertanyaan. Jadi nanti gini gambarannya. Ya. Ada karakteristik nggak dibikin tabel juga nggak apa-apa Untuk sih. tidak ada, karena Gimana? Sinyal saya jelek ya temen. Putus. iya, Miss. Jadi di bagian metodenya itu nggak bisa dilihat, Miss, karena dikunci gitu, Miss. Oke. Nah, coba nih lihat outputnya aja. Coba kita main tebak-tebakan aja, yuk coba turun. Kita lihat outputnya. Nah, berat, sedang, sama ringan. Tar dulu. Coba mundur lagi. Mundur. Masa kerja. Kamu nggak nanya masa kerja ya kemarin ya? Berapa lama kerjanya Enggak, nggak Bu. nanya ya? Ya udah nggak apa-apa. Ya turun lagi. Kok dia langsung kategori ini? Cara kategorinya gimana? Ya nih, coba ke bawah lagi. Ya terus. Nah stop dulu. Naik dikit. Nah sini dulu. Udah dibagi menjadi 3 dia. Berat, sedang, ringan. Nama instrumennya apa nih? Coba ke bawah. Terus saya bantu cari maksudnya buat cut off point. Oke, instrumen kelelahan kerja. Coba. Oh, Industrial Fatigue Research ya? Benar nggak yang itu? IF. IFRC. Benar nggak? 30 pertanyaan soalnya. Benar nggak? Iya, betul, Miss. Nah. Bukan fatigue assessment scale kan? Industrial Fatigue Research. Nah, berarti yang ini nih. Oke, kita dapat nih. Klasifikasi. Nih. Saya kasih ke kamu. Ya. Lah, buka lah. Kolom chat lah. Buka di browser kamu lah. Nah, ini bisa jadi referensi kamu juga ya. Turun. Terus. Nah, ini skornya. Bener kan? Pertanyaannya sama kan? Sama nggak pertanyaannya? Sama, Miss. Sama ya. Nanti dibikin ini aja. Kita lihat skornya coba. Nah, ini. Nah, ini kan dibaginya menjadi 4 ya. Jadi nanti kamu kategorikan aja. Kalau 30 dikali 4 itu kan 120. Jadi kalau misalnya sangat sering kan ada TP sampai sangat sering ya, betul nggak? Ya kan? Nah, pertanyaannya kan ada 30 total, betul kan? Ya, jadi secara kalkulasi 30 dikali 4, 120 itu maksimal. Jadi teman-teman mengkategorikannya jadi 2 aja.
Ini kan dia kategorinya jadi 4 ya. Sampel kamu kan sedikit. Ya kan? Sampel kamu sedikit. Jadi kalau dibagi jadi 4, itu akan banyak kolom yang 0. Itunya, angkanya. Maka kamu bagi 2 menjadi kategori rendah sedang, gitu ya, sama tinggi, sangat tinggi. Outcome-nya. Jadi patokannya 30 sampai 75. Skornya, ini kok tapi aneh ya, 67 sih, 76 kali ya, salah ngetik tuh dia, 76 sampai 120. Ya, gitu. Mau dibantu apa bisa sendiri? Untuk penyajian hasilnya jadi apa namanya? Pertama, kamu sajikan tampilan kelelahan kerjanya dari 30 pertanyaan. Satu tabel tuh 30 pertanyaan. Kayak yang tadi udah disajikan, manalah tadi yang di manuskrip? Tit, belum kelihatan. Sudah terlihat belum, Bu? Udah. Fit. Nah ini. Ya teman-teman ya. Jadi nanti bentuknya adalah kategori kelelahan kerja, pelemahan kegiatan. Ada 10 pertanyaan misalnya kan. Nah yang di sebelah kanan nih yang lelah sama yang tidak lelahnya kamu ganti menjadi tidak pernah, jarang, sering, sama sangat sering itu. Oke? Jadi berapa persennya? Nah, kayak gitu ya. Ya. Jadi persentase aja nggak usah di cross tabulasi sama kelelahan kerja karena 3 definisi tadi pelemahan kegiatan, motivasi sama fisik tadi justru adalah bagian dari kelelahan kerja. Gitu. Ya. Nah, kemudian baru nanti kamu sajikan hasil analisis univariatnya. Kamu punya 3 tabel jadinya ya. Analisis univariatnya itu yang ada di tabel 1 tadi. Mana? Coba lihat ke atas, Pak. Di tabel 1. Nah, ini usia, jenis kelamin, nanti bawahnya. Jadi tabel 1 jangan hanya karakteristik responden, tapi analisis univariat. Analisis univariat ada usia, jenis kelamin, kelelahan kerja, kalau udah dikategorikan, oke? Nah, kemudian durasi kerja, lama kerja, durasi tidur, semua diunivariatkan dulu. Oke, baru nanti di tabel ketiga, kamu masukkan hasil analisis bivariat, semua variabel independen, durasi kerja, lama kerja, durasi tidur. Itu. Nah, pelemahan kegiatan dan lain-lain udah enggak lagi karena dia masuk ke dalam bagian dari kelelahan kerjanya. Ya, jelas ya? Jadi analisis ulang ya teman-teman kelompok 3 ya. Nanti kalau ada bingung-bingung boleh bertanya ke saya by WhatsApp, boleh difotokan misalnya outputnya. Daripada saya udah capek-capek bikin tersalah lagi gitu, boleh tanya dulu ke saya outputnya kayak gini udah oke belum Bu gitu. Kalau udah boleh baru dimasukkan ke dalam bagian hasil. Gitu ya. Nah, lalu di bagian metode tadi kamu belum menuliskan analisis bivariatnya pakai apa. Stop. Turun. Nah, ini. Tahapan data editing, cleaning, analisis data, uji univariat untuk melihat perbandingan proporsi dan persentase. Proporsi dan persentase itu sama. Gunakan satu kata aja mau yang mana. Setiap variabelnya dan uji bivariat dengan uji apa? Chi-square. Iya. Untuk melihat hubungan faktor-faktor yang berhubungan. Diperbaiki kalimatnya.
dengan kelelahan kerja pada pengendara ojek online. Oke, gitu ya. Oke. Pakai odds ratio nggak? Lihat dulu nanti kalau OR-nya bisa keluar, pakai OR ya. Kalau OR yang nggak bisa keluar, nggak usah pakai OR. Ya. Ada yang mau ditanya nggak dari kelompok 3? Bu, izin bertanya Bu. Tadi kan Ibu bilangnya kita ada 3 tabel ya Bu. Nah, tabel pertama kan karakteristik ya Bu. Misalnya dari usia, jenis Kan kelamin, durasi, karakteristik, analisis univariat. analisis univariat. Hmm. Analisis univariat. Hmm. Di mana dari usia. Dari usia, jenis kelamin, kelelahan kerja, durasi kerja, lama kerja, dan durasi tidur. Nah, untuk tabel 2-nya? Tabel 2-nya adalah gambaran kelelahan kerja. Gambaran kelelahan kerja isinya ada 30 pertanyaan yang ada di kuesioner. Dari pelemahan kegiatan tadi 10 pertanyaan gitu ya. Terus apalagi tuh? Motivasi 10 pertanyaan sama pelemahan fisik 10 pertanyaan kan? Nah, itu dijadiin satu tabel aja memanjang ke bawah, tapi kamu kategorikan ini pelemahan fisik, ini pelemahan kegiatan, ini pelemahan motivasi. Nah, di sebelah kanannya itu bukan lelah tidak lelah, tapi lebih ke tidak pernah, jarang, sering, sama selalu ya, kalau nggak salah. Atau apa tuh tadi kategorinya ya. Jadi 4 itu. Lalu persennya berapa? Yang kayak gini ya Bu ya? Yang kayak gitu, tapi bukan lelah tidak lelah kayak gini. Tapi jadi sesuai dengan jawabannya. Jawabannya apa? Tidak pernah, sering, selalu gitu ya. Benar nggak Fitri? Iya Bu, kayak gini Bu. Tidak pernah, Nah, kadang-kadang sering, dan sangat sering. Tempat. nah, tidak pernah, kadang-kadang, sering, sangat seringnya jadi. Ini saya bikinin tabel biar nggak bingung. Di stop share lah. Oke Bu. Ini, sorry extend dikit ya. Kamu ada offline nggak? Jam 10 ada kuliah. Sepertinya kelas Nih, lain, kelas Fitri ada Bu. sorry ya. Tampilan aja deh. Nih, begini nih. Sini ya. Misalnya, apa namanya ya? Di sini tuh kalau dalam pertanyaannya, kelemahan kegiatan. Misalnya gini ya. Ini apa? Kelemahan kegiatan tuh ada perasaan berat di kepala gitu ya. Kelihatan nggak di kamu? Terus ada kaki menguap misalnya ya. Nah, di sini dan seterusnya ya. Nah, pelemahan kegiatan di sini apa aja tidak pernah gitu. Terus apa lagi? Kadang-kadang. Kadang, sering gitu ya. Sangat sering. Sangat sering apa selalu? Sangat sering Bu. Nah, sangat sering. Nah, di sini, nah kayak gini. Pakai total nggak ya? Nggak pakai total juga nggak apa-apa sih. Kebanyakan saya nih. Kok bisa dihapus? Dah. Nih, misalnya gini, perasaan berat di kepala. Nih, nanti di bawahnya kamu tahu gini deh. Pertanyaan. Ntar kamu kasih sub di atasnya. Nih. Pelemahan. Pelemahan kegiatan. Ini merupakan bagian dari pelemahan kegiatan. Bridging di mana?
Sebenarnya kan ini tergantung sama mana ya? Merch mana sih merch? Nah, ini dia. Nah, ini pelemahan kegiatan. Perasaan berat di kepala, misalnya tidak pernah. Dari berapa sih? Taruhlah dari 50 ya. Di sini 10. 10 dari 50 berapa? 20%. Terus ini lagi 10 misalnya 20%. Misalnya ya, saya misalin doang. Terus ini lagi 10, 20% biar gampang aja. Nah, ini misalnya 20. Misalnya kayak gini. Ngerti nggak? Nah, nanti ini udah ada nih sampai 10 pertanyaan tentang pelemahan kegiatan, ya kan? Taruhlah udah 10. Terus ini pelemahan motivasi. Nah, pelemahan motivasi nah, di sini pertanyaannya apa nih? Di merge lagi ya. Nah, pelemahan salah. Kita merge lagi. Nah, di sini A. Ya, pertanyaannya sampai Z gitu ya, sampai Z sampai J ya. Gitu dan seterusnya. Paham nggak cara bikinnya? Ini tadi kolom E aja. Jadi ini N-nya, ini persennya. TP persen. Nggak ada giniannya juga nggak apa-apa. Udah kelihatan. Gini, nanti judulnya gambaran kelelahan kerja. Ya. Nah, di sini. Tabel 2, gambaran kelelahan kerja pada driver. Nah, gitu. Ya, oke. Jelas caranya? Jelas lah cara bikin tabelnya? Jelas Ibu. Oke, gitu ya. Jelas, Bu. Ada yang mau ditanya lagi? Udah jam Maaf, 10. kami Ya, izin. Vicky. Berarti untuk interpretasinya itu nanti dilihat dari Dari yang sering aja. dari yang Setiap variabel, setiap pertanyaan, pelemahan kegiatan, ada 10 pertanyaan, 10-10-nya dibaca, tapi ya berapa persen yang sering gitu ya, berapa persen yang merasa sering atau yang sangat sering ya, di interpretasi yang itunya aja, sering sama sangat sering, karena kan kita membahas masalah lelahnya ya, gitu. Jelas ya? Jelas Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Udah jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang tanya lagi, kita tutup dulu. Dilanjut besok pagi berarti ya buat kelompok 2 dan 1 jam 8. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.